Kita ini dari tanah, warna kulitnya warna, dan kita akan kembali ke dalam, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Ini kota Mobagu, betul. Kota Mobagu punya laut? Tidak punya. Darat semua. Punya gunung? Masya Allah. Di atasnya gunung. Bangun tidur saya buka jendela, gunung sedang berawan, berkabut. AC saya matikan, dingin. Atasnya gunung, kotanya indah, cuacanya sejuk, dan di bawah tanahnya ada emas. Ustadz tahu dari mana? Karena banyak emas di atas. Pintunya emas, emas semua. Dan kota Mobagu ini aman. Dari mana Ustadz tahu? Ustadz Somad dikawal biker subuhan, TNI, Polri, Satpol PP, biasa di mana-mana juga begitu. Yang luar biasa dikawal sahabat-sahabat kita dari Manguni, Indonesia. Jadi kalau begitu tidak ada masalah, betul. Terus apalagi yang mau dibahas? Itu ada drone, lambaikan tangan ke atas. Jadi kalau hati kita ada rasa cemas, ada rasa susah, ada rasa galau, banyak-banyak bersodakoh. Alamnya sudah cantik, cuacanya sudah tenang, indah, nyaman, tentram, kaya. Apakah orang kota Mobagu ini bahagia? Seluruh kabupaten kota ke Sulawesi Utara yang paling bahagia, tingkat kebahagiaan paling tinggi adalah kota Mobagu. Bukan kata saya, ini hasil survei. Dan kalau saya lihat dari senyuman, tatapan wajah jamaah, ini adalah wajah-wajah yang tidak punya masalah dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, utangnya segera lunas. Ternyata banyak juga utang. Siap jaga kota Mobagu, siap jaga Sulawesi Utara, siap jaga Indonesia. Merdeka, takbir. Yang pertama, kalau kita mau jaga persatuan, jangan mau termakan isu, karena kita masih makan. Jangan mau termakan isu. Isunya melalui Instagram. Lihat followernya berapa. Kalau followernya kosong, itu berarti buzzer, fake account. Itu akun palsu. Dia cuman mau adu. Jangan mau diadu, karena yang mau diadu hanya. Jangan mau jadi domba, karena akan disembelih di Idul. Enak ceramah di kota Mobagu, nyambung semuanya. Kenapa orang kota Mobagu ini cerdas-cerdas? Karena makanannya bergizi. Ustadz kok tahu? Saya tadi dibawa sarapan sampai bingung mau milih lauknya apa.
ada ikan, ada ayam, ada sapi, ada kambing, dari mulai berkaki sampai nggak berkaki ada. Jadi Kota Mobagu ini tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Pesan pertama, jangan mau termakan isu, jangan mau diadu domba, jaga persatuan. Siap? Insya Allah. Yang kedua, kita ini asalnya sama atau beda? Oh, enggak sama. Saya dari Sumatera. Kota Mobagu, miniatur Indonesia. Ada orang Makassar? Ada. Ada orang Jawa? Ada. Asalnya semuanya sama. Berasal dari tanah. Ada orang Kota Mobagu berasal dari aluminium? Enggak ada. Ada orang Kota Mobagu berasal dari emas? Enggak ada. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua berasal dari tanah. Bapak Wali Kota berasal dari? Saya nggak ada ngomong begitu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Mobagu, Bapak Dokter Mata. Bersyukur Ibu, bersyukur Bapak punya wali kota dokter mata, sehingga matanya tajam melihat mana rakyatnya yang sudah sejahtera dan belum sejahtera. Orang kalau dia spesialis mata itu pasti tidak salah pilih ketua PKK. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia didampingi oleh dua wanita. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya. Kalau dua perempuan ini baik, insya Allah orang itu menjadi baik. Saya yakin dan percaya Bapak Wali Kota Kota Mobagu didampingi, dilahirkan dari ibu yang solihah dan didampingi seorang istri yang solihah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera dapat jodoh. Banyak sekali. Saya lihat yang bilang amin yang anaknya sudah 3. Amin. Yang kedua, kita semua berasal dari asal yang sama. Ustadz Somad berasal dari anak. Mentang-mentang saya hitam. Ustadz Somad, ya. Tanah itu kan di bawah, iya. Tanah itu kan diinjak, iya. Tanah itu kan rendah, iya. Kenapa ada orang yang sombong? Katanya dari tanah. Dia berasal dari tanah sengketa. Kenapa dia payah bayar utang? Dia dari tanah liat. Kenapa dia selalu menelan tetangganya? Dia dari tanah gambut. Tapi jangan pulang dari pengajian ini lalu menginventarisir tetangga. Itu tanah sengketa, itu tanah liat, itu tanah gambut. Jangan. Kalau ngaji itu dipakai untuk mengukur diri kita. Kita ini dari tanah. Warna kulitnya warna, dan kita akan kembali ke dalam, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Saya ketemu dengan Bapak Wali Kota, nggak ada sombongnya sama sekali. Duduk dari tadi malam kami ketemu. Ketemu dengan bapak-bapak dari TNI, dari Polri, Angkatan Laut. Saya malah nggak tahu karena pakai baju ustadz. Mereka nggak pakai seragam. Mereka mau menunjukkan bahwa seragam ini nggak ada apa-apanya Pak Ustadz. Karena kalau kita mati tetap dibalut pakai kain. Apa yang disombongkan? Makanya kalau ada tetangga ibu yang sombong, langsung ngomong sama dia, dari tanah.
Diciptakan dari tanah, kerjanya di kantor tanah, jual. Saya nggak ada ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di atas tanah. Kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Lebih lama di dalam tanah. Di atas tanah ini nggak lama, paling lama 40 tahun, 50 tahun sakit pinggang, 60 tahun jantung koroner, 70 tahun pempes. Kita ini semuanya hanyalah makhluk yang berada di atas tanah. Maka jangan sombong Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sadar diri, tahu diuntung. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur, keranda diusung. Itu pantun Ustadz, nyanyi. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Gak boleh nyanyi di masjid, lagu India gak boleh. Siapa yang dipuji-puji itu? Abdul Somad. Mana buktinya? Namanya dibuat 4 meter. Ustadz, Profesor, Haji Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Nama Pak Wali nggak ada. Ini panitia kena marah nanti. Bapak Wali nggak mementingkan nama. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Mongondonya, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama yang diingat bukan nama yang paling panjang. Nama yang paling ingin diingat bukan nama yang paling hebat, tapi nama yang pernah berbuat. Siapa yang membangun masjid ini? Masjid terbesar di Sulawesi Utara. Saya berangkat dari rumah istriku, aku melangkah atas nama Allah. Kalau aku mati, jaga anak-anak, sekolahkan didik dengan baik, teruskan perjuangan. Karena tidak selamanya hidup ini berlanjut. Pasangan hidup adalah mati. Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Betul. Pasangan muda adalah tua. Takut tua jangan. Maka kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Teman SD saya meninggal, teman saya di pondok meninggal, teman saya di Mesir meninggal. Kenapa saya masih hidup? Ya nggak tahu. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal ayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat saya hidup sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji saya, untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amal. Mudah-mudahan kita semua berbuat amal somat, soleh, amal soleh. Mudah-mudahan suami ibu soleh. Jangan diaminkan orang namanya bukan soleh. Mudah-mudahan istri bapak solehah. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, insya Allah anak-anaknya baik. Tapi kalau istrinya kuntilanak, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Saya melihat pagi ini di bulan mulia, bulan Zulhijjah, di hari yang mulia, hari Sabtu.
Sabtu. Hari apa ini? Hari Sabtu yang dipilih oleh orang Yahudi. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari lain enggak ada ikan datang. Pada hari Sabtu diuji Allah mereka, ikan datang. Akhirnya mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu menjadi monyet-monyet yang merugi. Menurut ahli tafsir, karena mereka melalaikan perintah Allah, mereka menjadi monyet, 3 hari setelah itu mati. Makanya banyak orang sekarang Idul Fitri, Idul Adha, silaturahimnya ke kebun binatang. Sudah ke rumah guru? Belum. Sudah ke rumah ustadz? Belum. Sudah ke rumah orang tua? Belum. Sudah ke kebun binatang? Nah, tuh menjawab sudah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Istiqomah dalam la ilaha illallah. Sehingga ketika roh kita dicabut, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Ibu mau membisikkan la ilaha illallah ke telinga bapak? Bapak sudah siap? Kalau suami ibu payah sholat subuh, ibu jangan ngambil piring pecahkan, jangan. Ibu jangan ambil mikrofon, bangun, 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 jangan. Ibu dengan suara yang lembut, la ilaha illallah. Siap? Besok subuh hati-hati, Pak. Ustaz Somad kemarin ceramahnya di mana? Kota Mobagu. Gimana orang Kota Mobagu itu ke masjid, Pak Ustaz? Gak usah aku ceritakan lagi. Lihat aja gambarnya di Facebook. Di Masjid Agung Kota Mobagu, jangankan mau sholat, mau bernapas aja susah. Ini sekarang kita lagi rebut-rebutan oksigen. Gimana mau sholat padatnya begini? Begitulah semangatnya orang Kota Mobagu menghidupkan masjid mereka. Ustaz, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, masih panjang. Ustaz kemarin ceramah di mana? Sulawesi Utara. Di mana? Kota Mobagu. Bagaimana semangatnya orang timur Kota Mobagu menghidupkan masjid, Ustaz Somad? Saya turun dari mobil, salaman sampai terangkat-angkat kaki saya. Masuk ke dalam sampai dalam hati saya, ini sampai nggak ke ujung. Rasa-rasa membelah lautan merah. Saya terpikir tadi, kenapa nggak masuk dari belakang aja? Kenapa mesti dibawa dari depan? Sudahlah, tangan saya kurus, ditarik jamaah. Inilah namanya syiar untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta, begini orang Kota Mobagu menghidupkan masjid. Ini kalau dimasukkan gambarnya ke Instagram, apa kata orang? Kota Mobagu sudah Idul Adha. Ramai penuh sesak. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Apakah ini dipaksa Pak Wali Kota? Apakah Bapak TNI Polri cabut pistol datang ke masjid? Ini semuanya datang lillahi. Apakah dijanjikan sembako? Saya percaya tidak ada pembagian sembako. Kenapa? Efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saksikanlah wahai orang beriman, beginilah orang Kota Mobagu menghidupkan masjid. Dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Merauke, beginilah, ikuti bagaimana orang Kota Mobagu memakmurkan masjid mereka. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz tiba-tiba bertakbir? Saya biasa kalau dipuji orang begitu, Ustadz Abdul Somad, Ustadz kebanggaan kita. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz pegang hidung? Lubangnya mulai mengembang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
kita semua akan mati, maka matilah dalam husnul. Boleh saya minta doa ke ibu? Boleh saya minta doa ke bapak? Saya nggak minta doa banyak-banyak, Pak. Saya cuma minta satu doa saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Iya, betul, memang betul, amin. Tapi jaga juga lah perasaan saya. Apalah salahnya waktu saya bilang tadi kalian pura-pura. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita supaya dapat husnul khatimah? Supaya kita mati dalam keadaan baik di hadapan Allah. Syaratnya mesti istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah. Amin. Mudah-mudahan suami yang belum sholat segera terbuka pintu hatinya sholat. Mudah-mudahan istri yang belum sholat kita sholatkan. Jangan, nggak boleh. Disolatkan itu kan artinya mati. Ustaz Abdul Somad, kami berdiri di belakang, saya juga berdiri. Sama, saya pun berdiri, kalian pun berdiri. Bedanya kalian cuma diam saja. Aku ngomong aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Abdul Somad hanya setumpuk daging tulang yang beratnya 58 kilo yang akan dimakan cacing tanah. Kalau saya mati dimasukkan ke kubur, hari pertama usus membesar, masuk angin. Sudah ada yang masuk angin? Belum. Seminggu kuku mulai copot. Sebulan biji mata mulai keluar. Usus meletus. Cacing-cacing, belatung, ulat, kalajengking dan ular berdatangan. Ada binatang yang tidak berkaki, binatang tidak bermata, binatang tidak punya tangan, tapi hidungnya tajam. Dia bisa mencium jarak 1 kilometer. Namanya cacing. Dan begitu cacing mencium, dia langsung datang menyerang, ngajak kawan-kawannya. Bro, ada brownies. Serang. Brownies. Begitu cacing datang, dia kecewa. Ternyata Abdul Somad terlalu kurus. Tulang semua. Mau kurus, mau gemuk, gak penting. Yang penting saya. Bapak jangan paksa istri untuk kurus. Setuju, Bu? Ibu juga jangan mau dengarkan komen orang. Sebesar apapun ibu, ibu kecil di hadapan Allah Subhanahu. Betul, Bu? Betul. Hidup ini tidak berat, hidup ini tidak susah. Yang susah itu adalah mikirin omongan orang. Betul. Betul kata mereka. Bapak, insya Allah mau kurus seperti saya, nggak apa-apa. Mau berdaging, nggak apa-apa. Yang penting sehat, bisa sholat. Suami saya nggak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa duduk di kursi, baring tempat tidur. Nggak bisa baring miring, telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar, sami Allah. Nggak bisa pakai mata, kita sholatkan. Setuju? Mati dulu. Karena ketika kita mati, yang pertama ditanya bukan PNS golongan berapa. Ketika kita mati, bukan ditanya kau jenderal bintang berapa. Ketika mati, yang pertama ditanya adalah sholat. Itu yang pertama ditanya. Jangan bangga dengan orang banyak. Jangan sombong dengan jamaah yang ramai. Kenapa? Saat matahari tenggelam, bayang-bayangmu pun meninggalkan, guys. Jamaah di Kota Mobagu ramai, tapi kalau Ustadz Somad mati, ada yang mau ikut? Janganlah kuat-kuat. Ibu jangan sakit hati ya, jangan tersinggung ya, jangan marah ya.
Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jadi yang selama ini mengatakan sehidup semati sayang, semua akan pret pada masanya. Tapi jangan gara-gara ini ibu sama bapak gak mesra lagi. Saya nggak mau nanti masyarakat datang ke Pak Wali. Pak Wali, jangan undang Ustaz Somad lagi ke Kota Mobagu. Dia hanya merusak kemesraan antara kita. Saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai nggak sholat gara-gara suami, jangan sampai nggak sholat gara-gara istri. Tapi yang paling baik adalah, kenapa bapak sholat? Karena istri saya ngajak sholat. Kenapa ibu sholat? Karena bapak ngambil air memercikkan ke wajah ibu. Wake up my honey, wake up my darling. Sholat tahajud sayang, mereka pun sholat. Allahu Akbar, nggak bunyi. Istrinya heran, di Masjidil Haram itu sholat tahajud suaranya ada. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Selesai sholat dia nanya, kakak, kamu kenapa nggak bersuara? Kata dia, mohon maaf sayang, kebetulan kamu dapat imam silent. Apakah ibu marah? Kalau ibu dapat imam silent, apakah ibu ngamuk? Jangan, ibu bersyukur masih ada suami yang mau sholat. Suami orang mabuk, suami orang sakau, suami orang gila main game online. Tapi suami ibu, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya nggak pernah marah, nggak pernah ngamuk. Kenapa? Meninggal. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih ingat bapak waktu mengazankan anak baru lahir? Tolong latihan azan. Sekarang di pondok lomba azan. Jangan sampai nanti ibu punya mantu, lahir cucu, tolong azankan. Langsung dia ambil handphone, nyari azan YouTube. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, Hari Polisi, lomba azan dilaksanakan oleh Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Mobagu diadakan lomba azan. Muazzin yang paling mantap azan di Masjid Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Ini sekarang yang azan. Allah Akbar, Allah. Itu azan untuk bayi. Azan untuk bayi jangan dipakai azan untuk sholat. Azan untuk sholat lantang. Jangan azan untuk sholat dipakai untuk bayi, lagi megang bayi. Allahu Akbar, nangislah dia. Saya waktu mengazankan anak saya dengan suara yang pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meleleh air mata saya. Khawatir pula saya datang bidan datang, hapuslah air matamu. Apa yang Ustaz tangiskan? Kenapa Ustaz menangis? Aku mengazankanmu nak, aku nggak minta apa-apa. Yang ku minta cuma satu, saat aku mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati, anak kita datang, bukan membisikkan tauhid, yang dibisikkannya mana surat. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi yang saya ucapkan ini bisa terjadi kalau kita tidak didik anak-anak kita. Maka masukkan anak kita ke sekolah Islamic boarding school, pondok pesantren. Walaupun pesantren sekarang serangannya tajam, fitnahnya luar biasa, buka handphone fitnah. Kita minta bapak kepolisian mengambil tindakan yang terbukti, ada buktinya. Tegakkan hukum, kebiri, hukum mati. Setuju? Sadis juga orang.
itu bukan sadis, itu untuk menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren yang lurus-lurus, yang baik-baik masih banyak. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah nggak pakai belanga lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pakaiannya hanya 2 lembar, 1 lembar di bawah nggak dijahit, 1 lembar di atas nggak dijahit. Yang perempuan pakaian putih dari ujung rambut sampai kaos kaki. Pakaian haji adalah pakaian mati. Berarti siap haji siap. Jadi kalau dipanggil ibu haji berarti ibu? Enggak juga. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa ke Baitullah. Pulang haji jangan sombong, pulang haji jangan angkuh. Karena pulang haji berarti masih dikasih kesempatan hidup lagi. Ini kalau nggak dipanggil yang terhormat Ustadz Haji Abdul Somad. Saya bangun pesantren, beli tanah 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter, 15 meter. Dapat tanah panjangnya 500 kali 40, 2 hektar kurang. Bayarnya 1.200.000.000 1 hektar, karena kurang bayar 2 M. 2 hektar sama dengan 2 M. 2 miliar bukan 2 ember. Sampai di Kota Mobagu, orang Kota Mobagu ngasih tanah ini 2 hektar, nilainya 2 M lebih, silakan bangun pondok pesantren. Lebih baik orang Kota Mobagu, jangan tepuk tangan, lebih baik orang Kota Mobagu apa orang Riau? Enggak ada orang Riau ngasih saya tanah. Itu pondok yang di tempat saya itu dibeli semua, dibeli baru diwakafkan ke yayasan. Tapi di Kota Mobagu, Ustadz Somad, ini tanah namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya nggak sanggup bangun pondok di Kota Mobagu. Kenapa? Karena kurang SDM, kurang tenaga, dan satu lagi dikhawatirkan buka cabang. Tapi saudara-saudara saya, insya Allah panjang umur, sehat badan, walaupun belum berdiri, pondok yang sudah ada, selamatkan anak kita. Karena kita mau setelah mati mereka akan berkirim doa di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang bisa jamin kita masih hidup besok pagi? Enggak ada. Bapak bisa jamin masih hidup besok pagi? Enggak ada. Ustadz kalau mati gimana Pak Ustadz? Kalau saya mati nanti malam, kuburkan saya di Kota Mobagu. Diaminkan mereka. Kenapa Ustadz nggak minta jasadnya dikirim ke Pekanbaru? Tiket jenazah mahal. Ini Ustadz Somad ini waktu hidupnya menyusahkan orang, sudah mati pun masih menyusahkan orang. Masalah anak istri saya ziarah, kirimkan dari Pekanbaru Al-Fatihah ke Kota Mobagu. Sampai atau nggak sampai? Kayak pernah mati aja. Sampai. Jangan menyusahkan orang, jangan menyulitkan orang. Panitia sudah sulit, panitia sudah susah, panitia sudah payah. Ya siru, permudah. Wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Masjid ini cantik, indah. Kurangnya apa? AC-nya kurang. AC-nya sudut kiri satu, sudut kanan satu. Sebetulnya masjid ini dingin, kipas angin sudah ada. Cuman memang jumlahnya
Ini kalau kata orang Mongondo, over capacity. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Suara saya jelas. Kalau memang betul suara saya jelas, yang sebelah kiri angkat tangan kanan. Oh, jelas. Yang sebelah kanan angkat tangan kanan. Oh, jelas. Masya Allah. Memang enak minum jus pokat sambil duduk makan lupis. Kalau drone sudah lewat, tanda waktu sudah habis. Tadi saya berdiri jam 8:30. Tadi waktu saya mulai berdiri, saya lihat jam 8:30. Sekarang saya lihat jam 9:30. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, kecuali di Masjid Agung Kota Mobagu. Di sini saya ceramah 1 jam 2 menit. Seandainya Bapak meninggal, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah yang akan Bapak lakukan? Jangan jawab, karena terlalu mudah menggerakkan anak muda. Seandainya ibu meninggal, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah yang akan ibu lakukan? Seandainya Ustaz Somad meninggal, lalu bertemu dengan Rasulullah, apa yang Ustaz lakukan? Tanganku tidak mampu bersalaman dengan tanganmu karena tanganku banyak dosa. Aku tidak mampu memelukmu karena aku takut atas dosa-dosa batinku, dadaku, sombongku, angkuh, sum'ah. Mataku tidak sanggup memandangmu ya Rasulullah karena mataku penuh dengan maksiat dan dosa. Aku hanya sanggup melihat engkau dari jauh dan berharap mendapatkan syafaat. Mungkin saya hanya mampu melihat Nabi dari jauh karena tidak berani mendekat, karena merasa tidak layak, karena banyak silap, karena banyak dosa, karena banyak salah. Lalu datanglah Habib Salim Al-Jufri, lalu datanglah Habib Naim Al-Jailani, lalu datanglah Habib Abdurrahman bin Jindan, karena mereka adalah cucu zuriat keturunan Rasulullah, dan mereka memanggil, hai Abdul Somad, datanglah kemari karena syafaat. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang bisa ngaji dengan habaib. Bapak sudah ngaji? Ibu sudah ngaji? Alhamdulillah. Yang belum ngaji, insya Allah ngaji di YouTube. Kalau ngaji di YouTube pastikan ustadznya ada. Ustadz Adi Hidayat itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Ustadz Somad itu ada? Ini orangnya. Yang pertama, kalau ngaji di YouTube pastikan orangnya ada. Memangnya ada orang di YouTube tapi nggak ada? Ada. Siapa itu? Upin Ipin. Ada di YouTube. Saya sudah bolak-balik ke Malaysia, nggak ketemu. Nggak pernah ketemu Jarjit, Meme, apalagi Bang Saleh. Yang pertama, yakinkan orangnya ada, jangan ngaji dengan AI, ngaji dengan orang. Yang kedua, yakinkan orang itu akidahnya ahli sunnah wal. Silakan ngaji di YouTube, tapi ngaji di masjid, ngaji di musola,
ngaji di pondok, datang. Jangan sampai nggak ngaji. Ngaji utamakan, jangan yang ceramah-ceramah. Ngaji pakai kitab, baca kitab, beli kitabnya, baca, ambil pensil, tulis. Ini akhir zaman Bapak, anginnya kencang, puting beliung. Kalau kita nggak ngaji, akan habis dikuasai oleh Dajjal. Karena kita minta pada Allah perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Ngaji. Kalau nggak paham, nanya. Assalamualaikum Habib, assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum Guru. Ini apa maksudnya? Kalau motor rusak kita bawa ke bengkel. Kalau AC rusak kita bawa ke tempat servis. Kalau handphone rusak kita bawa ke toko tempat servis. Kalau agama kita rusak, kita nanya Ustadz, nanya Kiai, nanya Habib. Jangan kita baca sendiri, pahami sendiri, jawab sendiri, nyasar rame-rame. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada guru, insya Allah kita masih aman dan selamat dunia akhirat, insya Allah. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya mati mendadak. Siang nanti masih ada pengajian, nanti malam kita di ball sel, besok pagi di ball tim, besok malam di ballroom, Wall Utara. Habis itu baru saya pulang ke Gorontalo, dari Gorontalo pulang ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Selama saya bicara 1 jam, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Alhamdulillah kita bisa ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Puncak pengajian bukan tablik akbarnya, puncak pengajian bukan ceramahnya, puncaknya ada pada doa. Aminkan doa Habib yang akan membersihkan diri kita, yang akan memenuhkan jiwa kita, yang akan mengisi hati dan pikiran kita. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.